Gundukan pasir memenuhi seluruh pandangan. Seorang pengembara terus menyusuri gurun tandus. Tubuhnya bermandi peluh. Sengatan mentari menembus pori-pori kulitnya tanpa ampun. Dari jauh, pakaian foilnya terlihat berkilauan. Bahan ini bisa melindunginya dari cuaca terik, tanah yang dia pijak semakin panas, dan sol sepatu biasa akan gampang lumer di lingkungan seterik itu. Makanya dia memakai sepatu boot yang dilapisi bahan anti panas. Langit terlihat begitu cerah tanpa gumpalan awan. Di bawahnya terbentang daratan tandus dan terik, dan ternyata itu bukan gurun. Sang pengembara sedang berjalan di dasar laut, dan yang dia tahu, semua lautan di muka bumi tiba-tiba mengering. Peristiwa ini berlangsung sangat cepat, dan para ahli jempolan pun masih belum tahu alasannya. Si pengembara masih ingat banget, dia dan keluarganya terpisah oleh lautan saat peristiwa ini terjadi. Dia telah menyusuri daratan terbengkalai ini selama berbulan-bulan, dan dia nggak akan nyerah sebelum menemui keluarganya lagi. Pemandangan di sekitar terlihat sangat menawan. Manusia akhirnya bisa menyingkap rahasia di kedalaman lautan. Di bawah sana juga ada rangkaian pegunungan besar dan dataran tinggi. Semuanya menjadi dorman setelah airnya kering. Banyak juga palung raksasa yang belum terjamah selama ini. Manusia perlu membangun jembatan untuk menghubungkan dua titik yang terpisah oleh retakan besar ini. Tapi sebagian besar dasar laut berupa daratan yang relatif rata, tanpa tepi, tanpa nyawa, dan tanpa ampun. Sang pengembara mulai berjalan melintasi ngarai luas. Tempat ini dulunya dipenuhi dengan kehidupan laut. Pria itu mulai memasang masker udara, tapi bukan karena badai pasir. Banyak ikan dan penghuni laut lain pernah hidup di sini. Tapi kini, yang tersisa hanyalah bau anyir. Dia melintasi sejumlah rangka paus besar. Di sela-selanya, ada tenda usang yang telah dipakai untuk berteduh dari cuaca panas. Suhu di sini lebih terik dari gurun Sahara. Padahal, lautan juga berfungsi menyebarkan panas ke seluruh penjuru dunia. Matahari memancarkan panas dan radiasi. Kemudian, lautan segera menyerap semua energinya. Arus laut yang hangat mulai terakumulasi, kemudian tersebar ke seluruh dunia. Setelah memanas, air di ekuator akan menguap dan berubah menjadi awan. Dan saat bergerak naik, udara panas juga menarik udara dingin dari bawah, sehingga energinya bisa tersebar secara merata. Jadi sederhananya, lautan bisa mendinginkan tempat yang panas dan membawa udara panas ke area yang lebih dingin. Tapi sekarang, seluruh lautan di seluruh dunia telah lenyap. Matahari terus-terusan menyengat kawasan ekuator dan mengeringkan area lainnya. Pengembara itu sengaja nggak mendekati tenda karena dia membawa harta yang sangat berharga. Jadi dia nggak mau ada orang lain yang melihatnya. Penghuni bumi mulai beralih ke mode survival karena yang terpenting buat mereka saat ini hanyalah bertahan hidup. Banyak orang mulai abai dengan moralitas, tapi sang pengembara masih memegang teguh karakter ini. Kerinduannya dengan keluarga mampu membuat dia tetap berkarakter baik, meski kadang hidupnya sendiri malah semakin rumit. Sekarang pun dia mengalaminya sendiri. Tiba-tiba dia ngeliat cewek yang tubuhnya kurang fit, dan di dekatnya nggak ada orang yang bisa dimintai tolong. Si pengembara kemudian menolongnya. Dia langsung ngeluarin barang super berharga dari ranselnya, yaitu sebotol air. Cewek itu segera meneguknya beberapa kali, tapi bukannya berterima kasih setelah ditolongin, dia malah menjerit histeris. Itu jebakan. Kaki tangan cewek itu langsung muncul dari berbagai penjuru. Mereka bersekongkol mau merampas barang bawaan sang pengembara. Dia langsung kabur dari situ, padahal perutnya belum terisi selama berhari-hari dan tubuhnya semakin ringkih. Jadi dia nggak akan kuat terus-terusan berlari. Perampok itu mulai menyusul, dan dia melempar botol air tadi ke arah mereka. Pengejarnya langsung memburu botol itu seperti kesetanan. Mereka terus berebut air sampai lupa diri. Harapan sang pengembara untuk tetap bertahan terus menipis. Dia cuma bisa nyediain air di botol selama beberapa hari ke depan. Apalagi dia udah kehilangan banyak cairan tubuh setelah berlarian. Awalnya, kelangkaan air nggak memicu banyak kepanikan. Air di lautan memang telah mengering, tapi kan rasanya asin. Apalagi masih ada perairan lain seperti danau dan sungai. Tapi, lautan telah memberi manusia penghidupan. Saat airnya menguap, gumpalan awan akan terbentuk. Awan ini kemudian bergerak ke segala penjuru untuk menyuplai air ke sejumlah danau dan sungai. Tapi sekarang, awan itu cuma sedikit. Sinar matahari terus memanas. Air di danau dan laut cepat sekali terkuras. Masalah serius pun mulai mengintai. Matahari mulai turun ke peraduannya. Senja telah datang.
dan udara kian sejuk. Pengembara itu mulai kecapean setelah berjalan seharian. Di kejauhan, ada benda kecil yang menarik perhatiannya. Dia langsung mengambil skop kecil itu dan mulai menggali lubang. Di dekatnya nggak ada tempat berteduh, karena semuanya cuma berupa dataran luas. Sang pengembara cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya hingga lubang itu akhirnya siap digunakan. Pria itu langsung melompat ke dalamnya dan menutup kepalanya dengan jubah. Beberapa saat kemudian, seluruh kawasan itu diterjang badai abu dahsyat. Partikelnya sangat kecil, sehingga bisa menembus pakaian dan masuk ke paru-paru. Tiupan badai itu sangat kencang hingga mampu memporak-porandakan seluruh area tersebut. Saat lautan mengering, matahari mulai menyengat permukaan bumi. Akibatnya, terjadi kebakaran massal. Apinya mampu melahap banyak pepohonan. Kepulan abu tebal dan awan karbon dioksida mulai terbentuk, lalu bergerak ke segala penjuru oleh tiupan angin dan membawa zat beracun. Pengembara itu cuma terduduk di dalam lubang saat badai dahsyat menyapu tanah di atas kepalanya. Dia terus mikirin keluarganya, hingga akhirnya jatuh tidur. Hawa dingin mulai membangunkan pria itu dan tulangnya serasa ngilu oleh tiupan angin. Rupanya hari sudah malam. Pengembara itu kemudian keluar lubang. Langit di atas kepalanya telah bertabur bintang. Setelah air di lautan mengering, awan di langit tinggal sedikit. Banyak pabrik berhenti beroperasi dan kendaraan nggak lagi melepas karbon dioksida. Kemudian, banyak komet dan gugusan bintang jauh bisa terlihat di langit malam. Meski sudah sering menyaksikan pemandangan indah ini, sang pengembara masih belum terbiasa. Seakan-akan dia sedang memandangi langit dengan teleskop. Hembusan angin sejuk membangunkannya dari lamunan. Malam ini, pasti dia nggak akan selamat kalau nggak beralih ke tempat yang lebih hangat. Dulu, kondisi di malam hari terasa lebih hangat karena ada energi dari samudra. Tapi kini, suhunya langsung turun drastis setelah matahari terbenam. Pengembara itu harus bergerak supaya tubuhnya tetap hangat. Dia mulai berjalan lebih cepat, tapi beberapa saat kemudian, dia ngelihat cahaya di kejauhan. Jangan-jangan ada perampok lain. Dia pun terus melanjutkan perjalanan, ditemani cahaya bintang dan bulan. Tapi, dia kehabisan energi tuh. Lalu, dia ngeluarin makanan penambah protein dari sakunya. Untuk mengonsumsinya, dia perlu air. Dan untuk mencerna makanan, tubuhnya juga perlu cairan. Kalau dia makan suplemen itu, dia malah akan semakin kehausan. Tubuhnya nggak bisa digerakin lagi. Dan dia tersungkur di tanah. Saat merogoh sakunya lagi, dia nemu tablet minyak tanah. Dia langsung menyalakannya dengan korek api. Api kecilnya mampu melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Supaya nggak terlalu mikirin tubuhnya yang terus kehausan, dia ngeluarin pemutar MP3 usang yang sudah dicas dengan panel surya di siang hari. Pria itu kemudian memasang headphone ke telinganya. Alunan musik klasik bisa membuatnya lebih tenang. Tubuhnya terbaring di atas tanah di dekat api yang menyala. Yang penting dia bisa memulihkan tenaganya untuk melanjutkan perjalanan di pagi hari. Hari sudah pagi, 1 jam lagi, sengatan matahari akan makin menusuk kulit. Pengembara itu harus nyari air selagi waktunya masih cukup. Dia celingukan di sekitar situ untuk melihat area tanah yang lebih gelap. Di era sebelumnya, dia bekerja sebagai petugas survei. Dia berjalan beberapa langkah dan menyentuh tanahnya. Oh, terasa dingin. Berarti di bawahnya ada mata air. Kemudian, dia mulai menggali. Tanahnya semakin basah dan air mulai merembes keluar. Pengembara itu langsung isi botol kosongnya. Semakin hari dia semakin kesulitan bernafas. Di masa lalu, fitoplankton dan ganggang bisa menghasilkan 70% oksigen, tapi sekarang skenarionya sangat berlainan. Beberapa hari telah berlalu, pengembara itu udah kehabisan stok air dan makanan. Untungnya itu nggak berlangsung lama. Dia mulai berjalan di sela-sela bangkai kapal besar. Di situ ada kapal induk modern, kapal laut, dan perahu bajak laut kuno. Di kejauhan juga ada pegunungan besar. Puncak dari karang ini dulunya disebut pantai. Dasar lautnya sudah habis. Dia harus ketemu keluarganya lagi, dan itu bisa membuatnya semakin kuat. Pria itu telah sampai di puncak dan berada di tengah kota yang porak-poranda. Kota kosong, kemana penghuninya? Di mana keluargaku sekarang? Tanyanya dalam hati. Lelaki itu menyusuri jalanan yang terbengkalai dan bertemu seorang lelaki tua. Dia bilang hampir semua orang yang dulu tinggal di kota ini telah meninggalkan kota ini dan pergi ke Antartika. Pengembara memiliki tujuan baru. Dia akan pergi ke daratan es apapun yang terjadi. Dia harus ketemu keluarganya lagi.